Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, DPR RI, mengesahkan rancangan undang-undang, RUU, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, KUHAP, menjadi undang-undang. Pengesahan tersebut dilakukan dalam rapat paripurna DPR RI ke-8 masa persidangan 2 tahun sidang 2025 hingga 2026 di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 18 November 2025. Rapat paripurna dipimpin langsung Ketua DPR RI Puan Maharani. Di meja pimpinan, Puan didampingi seluruh wakil Ketua DPR RI yakni Sufmi Dasko Ahmad, Adis Kadir, Cucun Ahmad Syamsurijal dan Saan Mustopa. Sebelum pengesahan, Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman menyampaikan laporan pembahasan KUHAP. Dia menegaskan dalam penyusunan KUHAP, Komisi 3 DPR RI berusaha untuk memenuhi meaningful participation atau partisipasi yang bermakna. Sejak Februari 2025, Komisi 3 DPR RI telah mengunggah naskah RUU KUHAP ke laman www.dpr.go.id dan melakukan pembahasan secara terbuka. Panja, kata Habibur Rahman. Habibur Rahman menyebut Komisi 3 DPR RI telah melaksanakan RDPU dengan 130 pihak dari sisi masyarakat, akademisi, advokat serta elemen penegak hukum. Kemudian, telah dilaksanakan kunjungan kerja ke Jawa Barat, di Yogyakarta, Kepulauan Riau, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Sulawesi Utara, Bangka Belitung, Jawa Timur, Gorontalo, Sumatera Barat, Banten, Sulawesi Tenggara, Aceh, dan Nusa Tenggara Barat. Menerima masukan tertulis dari masyarakat dalam kurun waktu 4 bulan terhitung sejak 8 Juli 2025. Ubur-ubur ikan lele, KUHAP baru kita sahkan ujar Habibur Rahman. Setelah itu, Puan selaku pimpinan rapat meminta persetujuan pengesahan KUHAP menjadi UU. Tibalah kita meminta persetujuan fraksi-fraksi terhadap RUU KUHAP. Apakah dapat disetujui untuk menjadi undang-undang? Tanya Puan. Setuju, jawab peserta rapat paripurna. Berikut 14 substansi RUU KUHAP. Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman menjelaskan proses pembahasan RUU KUHAP telah berlangsung sejak DPR menetapkannya sebagai usul inisiatif pada 18 Februari 2025. Menurutnya, terdapat kurang lebih 14 substansi utama dalam RUU KUHAP yang akan dibawa ke rapat paripurna DPR RI seperti dikutip dari situs DPR.go.id yakni 1. Penyesuaian hukum acara pidana dengan perkembangan hukum nasional dan internasional. 2. Penyesuaian pengaturan hukum acara pidana dengan nilai-nilai KUHP baru yang menekankan orientasi restoratif, rehabilitatif, dan restitutif guna mewujudkan pemulihan keadilan substansi dan hubungan sosial antara pelaku, korban, dan masyarakat. 3. Penegasan prinsip diferensiasi fungsional dalam sistem peradilan pidana, yaitu pembagian peran yang proporsional antara penyidik, penuntut umum, hakim, advokat, dan pemimpin kemasyarakatan. 4. Perbaikan pengaturan mengenai kewenangan penyelidik, penyidik, dan penuntut umum serta penguatan koordinasi antar lembaga untuk meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas sistem peradilan pidana. 5. Penguatan hak-hak tersangka, terdakwa, korban, dan saksi, termasuk hak atas bantuan hukum, peradilan yang adil, dan perlindungan terhadap ancaman atau kekerasan. 6. Penguatan peran advokat sebagai bagian integral sistem peradilan pidana, termasuk kewajiban pendampingan dan pemberian bantuan hukum cuma-cuma oleh negara. 7. Pengaturan mekanisme keadilan restoratif, restorative justice, sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan. 8. Perlindungan khusus terhadap kelompok rentan, termasuk penyandang disabilitas, perempuan, anak, dan lanjut usia, disertai kewajiban aparat untuk melakukan asesmen dan menyediakan sarana pemeriksaan yang ramah. 9. Penguatan perlindungan penyandang disabilitas dalam setiap tahap pemeriksaan. 10. Perbaikan pengaturan tentang upaya paksa dengan memperkuat perlindungan HAM dan asas due process of law, termasuk pembatasan waktu dan kontrol yudisial oleh pengadilan. 11. Pengenalan mekanisme hukum baru, seperti pengakuan bersalah bagi terdakwa yang kooperatif dengan imbalan keringanan hukuman serta perjanjian penundaan penuntutan bagi pelaku korporasi. 12. Pengaturan prinsip pertanggungjawaban pidana korporasi. 13. Pengaturan hak kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi sebagai hak korban dan pihak yang dirugikan akibat kesalahan prosedur penegakan hukum. 14. Modernisasi hukum acara pidana untuk mewujudkan peradilan yang cepat, sederhana, transparan, dan akuntabel. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.